Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 jurusan PBSD semester 1 akan menjelaskan tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Adapun anggota kelompok 4 yaitu yang pertama Kang Rian Nugraha, yang kedua Teh Sri Wayu Lestari, yang ketiga Ani Fitriani, dan yang terakhir Kang Nur Arifin. Di sini kami akan menjelaskan tentang poin A pengertian, poin B sejarah singkat ejaan, dan poin C pemakaian huruf. A. Pengertian ejaan. Ejaan adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian dan penulisan huruf kapital dan huruf miring, serta unsur penerapan. Ejaan diartikan sebagai tata bahasa yang disempurnakan. Mengeja adalah kegiatan melafalkan huruf, suku kata atau kata. B. Sejarah singkat ejaan. 1. Ejaan Panophoidsen. Tahun 1901, ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin ditetapkan, yang disebut dengan ejaan Panophoidsen. Ejaan ini dirancang oleh Engku Nawawi, gelar dari Sultan Makmur, dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Ciri-ciri ejaan ini adalah huruf J untuk menuliskan kata-kata jang, pajah, sajang. Huruf OE untuk menuliskan kata-kata guru, itu, umur. Tanda diakratik seperti koma, ain, dan tanda trema untuk menuliskan kata-kata makmur, hakal, tak, pak, dinamai. 2. Ejaan Suwandi. Tanggal 19 Maret diresmikan menggantikan ejaan Panophoidsen. Ejaan baru ini dijuluki ejaan Republik. Hal-hal yang perlu diketahui sehubung dengan pergantian ejaan itu adalah: A. Huruf OE diganti dengan U seperti pada guru, itu, umur. B. Bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan K seperti pada kata tak, pak, maklum, rakyat. C. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2 seperti anak 2, berjalan 2, ke barat 2-an. D. Awalan di dan kata depan di kedua-duanya ditulis secara serangkai dengan kata yang mengikutinya, seperti kata depan di pada, di rumah, di kebun, disamakan dengan imbuhan di pada ditulis di karang. 3. Ejaan Melindo. Akhir tahun 1959, Sidang Perutusan Indonesia dan Melayu Slamet Mulyana Syekh Nasy bin Ismail menghasilkan konsep ejaan bersama yang dikenal dengan nama ejaan Melindo Melayu Indonesia. Tahun-tahun berikutnya, perkembangan politik mengurungkan peresmian ejaan itu. 4. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Pada tanggal 16 Agustus 1972, EYD diresmikan. Peresmian ini berdasarkan putusan Presiden nomor 5 tahun 1972. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan itu. 5. Sejarah PUEBI. Tahun 1988, Pedoman Umum Ejaan yang Disempurnakan atau PUEYD edisi kedua diterbitkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0543A U-1987 pada tanggal 9 September 1987. Edisi ketiga diterbitkan tahun 2009 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2016. PUEYD diganti menjadi PUEBI.
berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Anies Baswedan. Penyempurnaan naskahnya disusun oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. C. Pemakaian huruf. 1. Huruf abjad terdiri dari 26 huruf. 2. Huruf vokal terdiri atas 5 huruf, yaitu A, I, U, E, O. 3. Huruf konsonan terdiri atas 21 huruf kecuali huruf vokal. 4. Huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal AI, AU, EI, dan OI. Contoh, Ain, Syaitan, Aula, Amboy. 5. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan, yaitu khusus, akhir, ngilu, sayang, isya, hanyut. 6. Huruf kapital. A. Pemakaian huruf kapital dan huruf miring. 1. Huruf kapital atau huruf besar. 2. Huruf miring. B. Penulisan kata. 1. Kata dasar, yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contoh, buku itu sangat tebal. 2. Kata turunan. Kata turunan dibagi menjadi 2. Poin A. Imbuhan. Contoh, bergeletar, dikelola. Poin B. Jika bentuk dasar berupa gabungan kata. Contoh, bertepuk tangan, garis bawahi. Yang ketiga, kata ulang. Bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Contoh, anak-anak, buku-buku, kuda-kuda. Yang keempat, gabungan kata. Gabungan kata dibagi menjadi 3. Poin A. Majemuk. Contoh, duta besar, kambing hitam, kereta api, cepat luar biasa, orang tua. Poin B. Gabungan kata berikut ditulis serangkai. Contoh, acap kali, ada kalinya, olahraga, dan lain-lain. C. Gabungan kata yang termasuk istilah khusus yang mungkin menimbulkan kesalahan pengertian dapat ditulis dengan tanda hubung. Contohnya, mama, papa, saya, mesin hitung, jam, dan lain-lain. 5. Kata gantiku, kau, mu, dan nya. Contohnya, apa yang kumiliki boleh kau ambil. Yang keenam, kata depan di, ke, dan dari. Penulisannya secara terpisah. Contoh, di mana Siti sekarang? Mereka ada di rumah. Kemana saja ia selama ini? Yang ketujuh, kata si dan sang ditulis terpisah. Contoh, sang pemuja cinta. Yang kedelapan, partikel. Partikel dibagi menjadi 3. Poin A, partikel lah dan kah. Contoh, bukalah sepatumu itu. Apakah dia sombong? Poin B, partikel pun. Contoh, ingin makan pun tidak bisa, hendak pulang pun tak ada kendaraan. Poin C, partikel per. Contoh, harga baju itu 25.000 per kodi, dan lain-lain. Yang ke-9, singkatan dan akronim. Yang pertama, singkatan. 1. Yang berupa nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat yang diikuti dengan tanda titik. Misalnya, Dede Wirawan, Eskom, Mohyamin, SE, Sarjana Ekonomi, dan lain-lain. 4. Lambang kimia. Contoh, Kg atau kilogram, Cu atau kuprum, dan lain-lain. B. Akronim. 1. Akronim nama diri yang gabungan huruf awal, gabungan suku kata ataupun gabungan huruf dan suku kata. Contoh 1. ABRI ataupun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 2. LAN atau Lembaga Administrasi Negara, dan lain-lain. 2. Akronim nama diri yang gabungan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal. Contoh 1. IWAPI atau Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. 2. KOWANI atau Kongres Wanita Indonesia, dan lain-lain. 3. Yaitu akronim
bukan nama diri yang gabungan huruf, suku kata ataupun huruf dan suku kata yang ditulis dengan huruf kecil. Contoh, 1. Pemilu atau pemilihan umum, 2. Yaitu rapim atau rapat pimpinan dan lain-lain. 9. Singkatan dan akronim. A. Singkatan. 1. Yang berupa nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Misalnya, Dede Wirawan S.Com, Muhammad Yamin S.E. atau sarjana ekonomi, dan lain-lain. 2. Singkatan nama resmi lembaga pemerintahan, badan atau organisasi serta dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Misalnya, DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, SMA atau Sekolah Menengah Atas. 3. Singkatan umum yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti satu tanda titik. Misalnya, DLL atau dan lain-lain. AN atau atas nama, dan SD ataupun yaitu sampai dengan. Penulisan kata serapan. Kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing atau bahasa daerah. Penyesuaian ejaan kata serapan. Penyesuaian ejaan unsur serapan dilakukan dengan kaidah yang sudah baku. Penyesuaian akhiran asing. Akhiran dari bahasa asing diserap sebagai bagian kata yang utuh seperti standarisasi, implementasi, objektif, dan lain-lain. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf karena kami masih dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.